Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji teruntuk hanya untuk Allah. Nahmaduhu, kita diminta oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap awal dari kehidupan kita. Setelah Allah matikan malam tadi sejenak, kemudian Allah hidupkan 3 sunnah yang harus kita ulang-ulang setiap hari 24 jam sampai Allah jemput kita pulang. Sunnah pertama adalah memuji Allah. Nahmadu, segala puji hanya untuknya. Dalam keadaan baik dapat nikmat atau dalam keadaan musibah dan diuji. 2. Nasta'inuhu, kita ikrarkan oleh lisan kita dan kita yakinkan dalam dada kita bahwa nasta'in, tak ada tempat untuk kita meminta, berharap, bergantung harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ulang itu Pak, 17 kali minimal. Setiap hari 17 kali kita ulang terus. Kita ulang dalam sholat wajib kita minimal 17 kali. Kalau kita tambah sholat sunnah tentu bertambah. Kita ulang. Mulut kita berkata, nasta'in, ya Allah, aku hanya minta tolong kepadamu. Aku hanya bergantung harap padamu. Mana ayatnya? Mana ayatnya yang 17 kali itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat. Tanpa kita sadari 17 kali kita bersumpah dan berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya padamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu satu-satunya tempat aku bermohon, meminta dan bergantung harap. Kita ulang. Tapi sayang kita tak paham kalimat ini, sehingga 17 kali kita ulang itu berlalu begitu saja seperti burung beo. Good morning, assalamualaikum, kata burung beo. Apa yang kita ajarkan, beo ikut. Apa yang kita berikan kata-kata kepada beo, beo ulangi. Burung beo tak tahu apa yang dia ucapkan. Wahai saudaraku muslimin muslimat, janganlah kita kelak dikelompokkan kepada kelompok pembeo di hadapan pengadilan Allah Azza wa Jalla setelah kita capek dan letih beribadah. Capek letih beribadah nih, selama hidup di dunia walaupun terbatas, tapi capek dan letih pagi dan petang, siang dan malam, 5 waktu kita kejar ke masjid. Pada waktu kurban kita berkurban, punya kesempatan untuk berhaji, punya harta untuk berangkat ke tanah suci, kita pergi berhaji, berumroh. Kita puasa wajib, puasa sunnah, letih, capek. Tetapi capek kita sampai di hadapan Allah, tak ditengok oleh Allah. Betapa ruginya kita. Supaya tak rugi hari ini, kita akan belajar dalam majlis ilmu subuh ini insyaallah pada beberapa pembahasan penting yang mungkin terlewatkan atau telah paham seutuhnya. Jadi saya akan mengulang beberapa bahagian penting. Nasta'in adalah haknya Allah, kewajiban kita. Nasta'in haknya Khaliq, hanya Dia tempat kita meminta dan tempat kita bermohon. Tapi sayang yang kita minta dan kita mohon kadang bertukar. Nanti insyaallah kita akan bahas dalam kitab yang akan kita bahas
Wallahu a'lam entah sampai kapan. Ada dua kitab penting. Pertama, Minhajul Muslim. Minhaj artinya pedoman, guideline. Muslim, pedoman hidup, guideline for Muslim. Jadi pedoman hidup menjadi seorang Muslim. Topiknya 5 bab penting. Pasti wajib kitab ini menjadi kitab induk seperti ensiklopedi bagi kita orang Muslim. Kitab ini membahas 5 bahagian penting. Apa yang dibahas? Babul akidah, bab tauhid. Kenapa bab tauhid ini diulang-ulang? Karena setelah kita belajar tauhid pun tidak paham-paham. Setelah belajar tauhid pun banyak juga yang keliru. Nanti kita tunjukkan. Untuk mensarah kitab perkara akidah dan tauhid, itu banyak sekali kitab ulama-ulama di kalangan mazhab. Di antaranya kitab yang kita bawa hari ini, Kasfus Subhan. Al-Kasf As-Subhan. Kasf itu menyingkap, membuka, menyibak sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang ambigu, sesuatu yang tak jelas. Melalui kitab ini dibuka. Benarkah ini akidah? Benarkah ini tauhid? Kenapa ada orang-orang soleh tetapi juga Allah kategorikan kafir? Saya kasih contoh. Siapakah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dibunuh kan pada waktu sholat subuh. Ditikam dari belakang. Dalam riwayat yang sahih ditikam di kepala sampai jenggotnya basah. Kata sahabat, sebelum Ali dibunuh, Ali pernah satu saat sakit demam panas tinggi, tak bangkit berhari-hari. Sahabat mengunjungi, dia khalifah ketika itu, dia mengunjungi, khawatir kalau Ali sakarat dan meninggal. Kemudian sahabat berkata, Ali, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau rasakan? Panas yang tinggi. Kami khawatir padamu kalau engkau meninggal dengan penyakit ini. Apa jawabannya? Kata Ali, tidak. Aku tidak akan mati dengan penyakit demam panas ini. Ali dengan pedenya mengatakan. Padahal satu-satu napasnya. Kalau kece orang awak, cek omong. Satu-satu. Sahabat bertanya kepada Ali, wahai Ali, kami khawatir kau akan meninggal dengan panas. Ali menjawab dengan tegas, tidak, aku tidak akan mati, aku tidak akan wafat dengan penyakit demam panas ini. Tapi sungguh nanti aku akan wafat setelah jenggotku basah dengan darah. Aku akan mati karena jenggotku basah. Nabi SAW memberikan isyarat kepada Ali bahwa ada peristiwa yang sungguh nanti Ali akan hadapi, di mana jenggotnya basah dengan darah. Disitulah asbab Ali radhiyallahu anhu wafat sebagai seorang syuhada. Dan pada peristiwa subuh itu dia dibunuh oleh orang yang tak tanggung-tanggung, Abdurrahman bin Muljam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman? Anak muda. Anak muda yang bagaimana? Bandingkah, mabukkah, premankah dia? Enggak. Anak muda yang seperti mana viral di CCTV, tiba-tiba datang dari belakang, menusuk, menendang, memukul imam yang tegas. Kan banyak tuh. Siapa dia? Ada belajar silat? Enggak, di mana? Tak saya. Pondok mana? Kubah. Masya Allah. Pondok apa Kubah? Rumah ni? Masya Allah. Asal dari mana? Tapung. Siap-siapnya nah, imam tu. Tengok juga belakang. Nah, jangan langsung takbir aja. Putar dulu belakang. Ini selain sunnah ya. Nah, istawu. Nah, lurus. Istawu sufukum. Yang tadi rapat. Lurus.
Perintah aja lah apa-apa, tuh enggak apa-apa lu, enggak akan bohongi. Tuh, bersuruh rapatkan. Kalau orang gagal tarik tangannya rapat. Itu kesempatan. Tapi kalau tempat lain, Adinda mundur nih berita imam, peling sama gaya-gaya jangan. Ya enggak Pak. Nah, kalau ketika dia imam wajib rapat Pak, maaf rapat. Oh, suruh rapat. Itu kewajiban. Baik, Dinda, hati-hati juga tengok-tengok. Saya mengurus IKMI Kota Pekanbaru, ketua 1 harian, tiap hari tempat keluh kesah, mubalik dan pengurus masjid serta para imam. Tengah sholat, tiba-tiba ada orang gila mabuk datang bawa kayu, bak dipukul imam. Bahaya juga. Oke. Ya, kalau mati kan sahih Ustaz, iya sahih, tapi yang jelas sakit dulu. Ya. Jangan jadi alim dulu, kalau alim memang Allah sudah takdirkan. Karena itu siap-siap. Para pengelola pengurus masjid pun juga harus wanti-wanti. Karena musuh-musuh Allah banyak sekali. Banyak kasus kan? Banyak kasus. Dia tidak nyaman, tidak suka dia suara bising. Karena dia begadang malam, dia datangi masjid. Dari belakang langsung ke imam. Pukulnya ke, bawa senjata tajam ke, dan seterusnya. Baik, karena itu tengok-tengok dulu. Ali bin Abi Thalib pun demikian. Di tengah subuh yang gelap, ya tak ada penerangan cahaya seperti kita. Ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anak muda. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Pemuda yang bukan pemabuk, Pak. Bukan pemuda yang tiap malam itu begadang, bukan. Bukan pemuda geng motor, bukan. Abdurrahman bin Muljam bukan pemuda begal yang hari ini menjadi resah masyarakat, tidak. Abdurrahman bin Muljam pemuda yang soleh, hafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Ya Bu, tidak keluar dari mulutnya kecuali Al-Quran. Tak keluar dari mulutnya kecuali Al-Quran. Tak keluar dari mulutnya kecuali hadis. Kalau Abdurrahman bin Muljam ruku solat, ruku 4 rakaat solatnya para sahabat, rukunya saja. Ruku Pak. Badannya kurus, mukanya pucat. Kenapa? Karena sepanjang malam dari Isya sampai fajar, Abdurrahman bin Muljam tidak tidur, dia qiyamul lail. Siang harinya full puasa sepanjang hari. Abdurrahman bin Muljam, Pak, dia tidak makan sesuatu kecuali sesuatu yang mau dia makan itu tahu sumbernya, halal atau haram. Jumpa sebutir kurma, jumpa sebutir tepi jalan, para sahabat karena daripada busuk, sahabat bersihkan dan minum, makan. Abdurrahman bin Muljam, ini punya siapa? Ini batil, ini suha, dia tidak mau makan. Kenapa? Begitu menjaganya Abdurrahman bin Muljam. Kok membunuh Ali? Kok menikam Ali? Kenapa membunuh Ali? Sebegitu hebatnya. Nabi yang memerintahkan, Ali, setelah aku wafat nanti, engkau akan berjumpa sekelompok anak muda. Kalau kau lihat sholatnya sungguh kau iri. Kalau kau lihat bacaan Al-Qur'annya tidaklah keluar dari mulutnya kecuali Al-Qur'an. Kalau kau lihat setiap malamnya kau akan iri, karena sepanjang malam seluruh kehidupannya adalah qiyamul lail. Tunjuk tangan sekali saja siapa yang pernah sholat malam, sholat sunnah, mulai dari sholat isya tak tidur-tidur sampai azan subuh. Sekali saja subuh, tunjuk tangan. Hah? Tidak ada satu pun. La ilaha illallah Masjid Nurul Islam, satu pun tidak ada. Allah, sama dengan apa Pak? Iya, tidak tolong Pak. Tidak tolong. Sekali saja, tak sanggup. Hah? Tapi kelompok ini sanggup. Ketika telah menancapkan pisau yang diberi racun oleh Abdurrahman bin Muljam tepat di setengah riwayat mengatakan di kepalanya, setengah riwayat lagi mengatakan di kuduknya.
menancap pisau, dan bahkan jenazah Ali yang ketika akan dikebumikan pun masih menancap pisaunya. Setengah riwayat dibawa, setengah lagi mengatakan dibuang, dicabut oleh Husain atau Hasan. Pak, Ali, ketika Ali memegang janggutnya basah dengan darah, maka dia katakan, inilah saatnya aku wafat. Inilah saatnya wafat. Pertanyaan kita, siapa yang membunuh? Bukan orang mabuk, bukan orang sakau, ahli ibadah. Kenapa Ali bangga dan tersenyum? Karena itulah perkataan Nabi dan itulah sabda Nabi. Itulah hadis yang Nabi SAW katakan kepada Ali, engkau nanti akan wafat setelah jenggotmu penuh dengan darah. Artinya Ali matinya dibunuh Pak. Kemudian ditangkap oleh para sahabat, dipotong kakinya, dimutilasi oleh sahabat Abdurrahman bin Muljam, potong kakinya, dipotong tangannya, dipotong telinganya. Kemudian dia berkata, wahai sahabat, dia termasuk sahabat juga, mungkin sahabat kecil, Abdurrahman bin Muljam, wahai sahabat, silakan mutilasi tangan kaki saya, potong, tapi saya hanya minta satu. Apa itu wahai Abdurrahman? Jangan kau potong lidahku. Kenapa? Karena sungguh dengan lidah ini aku membaca Al-Quran. Dipancung, tergeletak kepalanya, tapi mulutnya masih mengucapkan Al-Quran. Saya tanya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Siapa yang benar, siapa yang salah? Ali atau Abdurrahman bin Muljam yang masuk surga? Ali atau Abdurrahman bin Muljam yang masuk surga? Halo? Bu, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Abdurrahman masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Hafal Al-Quran, sholat sunnahnya ya Allah, bacaannya ya Allah, soleh. Ya, kata Nabi SAW, Ali, kau akan jumpa sekelompok manusia, kalau kau lihat sholatnya kau akan iri, kehidupan di siang harinya kau akan iri dengan ibadah dan amal soleh. Ketahuilah, dia kilabun nar, dia anjingnya neraka. Kenapa dia kilabun nar? Kenapa dia anjingnya neraka ya Rasulullah? Kenapa dia anjingnya neraka? Itulah topik yang akan kita bahas dalam kitab ini. Dan kitab pengantar pertama namanya Minhajul Muslim. Itu baru satu topik perkara akidah. Ada orang soleh, ahli Al-Quran, masuk neraka. Ini bukan cerita dongeng Pak. Ini sejarah pasti, baku, ditulis oleh semua sumber sejarah, dipakai dan dibaca di semua agama. Atas terbunuhnya Ali, menantu Rasulullah. Apalagi bagi negeri yang sekarang membombardir Israel. Tak ada sahabat yang paling mulia di antara 4 sahabat itu, 5 sahabat, kecuali Ali. Baik, itu bab lain. Termasuk juga bab yang lain ini juga mempengaruhi akidah. Baik, kenapa dia masuk neraka? Abdurrahman bin Muljam, sepakat semua jumhur ulama, sepakat semua imam mazhab, sepakat semua ahli ilmu dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Abdurrahman bin Muljam, jangan plesetkan Abdurrahman bin Auf, beda orangnya. Abdurrahman bin Muljam, dia disebut kilabun nar, anjingnya neraka. Inilah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Khawarij. Dia beribadah, beramal soleh, tapi dia tidak di atas tuntunan para sahabat. Dia beribadah dan beramal soleh suka-suka dia. Dia baca Quran,
Dia baca hadis, tapi Al-Quran dan hadis dipahami, ditakwil, ditafsir suka-suka dia. Itu salah satu sebab. Di depan Ali diangkat Al-Quran, la hukmu ilallah, tak ada hukum Ali kecuali Allah. Bukan Ali saja yang jadi target dibunuh, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah pun dibunuh oleh orang pembunuh lain, pembunuh dari kalangan Abdurrahman bin Muljam. Tapi dalam dua riwayat yang kita dapatkan, akhir itu Abdurrahman Muawiyah bin Abu Sufyan dia sakit, tidak pergi sholat subuh, sakit, sehingga yang menjadi imam orang lain dibunuh ketika menjadi imam, persis seperti Ali. Ternyata imam pengganti. Ya, itu satu riwayat. Semua dibunuh yang berhubungan dengan Ali dan sahabat-sahabat, mereka bunuh semua. Kenapa Abdurrahman bin Muljam dia masuk neraka? Salah satu sebabnya dia tidak memahami teks Al-Quran, tidak seperti mana pemahaman sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, seperti mana yang Rasulullah ajarkan. Dia terjemahkan, dia takwil versi dia. Dua, kenapa dia berani membunuh Ali, sahabat dekat, khalifah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kenapa berani bunuh? Karena dia telah membuat kesimpulan Ali kafir. Ali kafir, Pak. Kenapa Ali kafir? Karena Ali menurut dia tak menerapkan hukum Islam. Siapa lagi? Muawiyah. Kan ketika itu perang, namanya perang Siffin. Keluarga Utsman bin Affan setelah dibunuh, siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Juga kelompoknya dia, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Khawarij mana? Dibunuh dia. Utsman bin Affan dibunuh. Keluarganya Utsman bin Affan menuntut kepada Ali. Ali, wahai khalifah, tolong cari usut pembunuh Utsman. Siapa keluarga Utsman? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nuntut. Ali tak bisa menghadirkan pembunuhnya. Kemudian terjadi clash, perang dingin. Akhirnya betul-betul perang terjadi. Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Keluarga Utsman bin Affan dipimpin oleh Muawiyah, keluarga Ali, kaum muslimin di tangan Ali. Dikirimlah utusan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dikirim utusan diplomat hebat Amr bin As, panglima dan jenderal perang yang menaklukkan Mesir. Amr bin As di kalangan itu diplomat, politikus, tapi politikus soleh, ndak politikus MBG. Minta maaf ya Allah. Hari ini demam MBG, kawan-kawan saya yang pensiun, ada mantan sekda, ada mantan bupati, ada wakil bupati, heboh, Buya. Kita sudahlah kawan, saya bilang, berhentilah. Modal 1,4 Buya. 8 bulan, 10 bulan, balik modal. Allah, itu 6 bulan lalu. Setelah case 2 minggu ini saya telepon, kan buat dapur MBG apa pikir-pikir awak dulu Buya. Lah Pak, jangan ikut kojo tuh. Beli tanah sawit itu, buat sawit, tanam kota, tanam sawit, tanam pinang, itu berkah. Lah, ini direkam ya, tapi tak apa-apa lah. Ada yang punya dapur di sini, minta maaf ya. Aduh, dapur rumah tangga. Dapur rumah tangga. Allah, jujur betul ya, sama lah Pak kita. Dapur rumah tangga aja kita urus. Tuan, berhenti ya. Sesuatu yang hari ini masih ambigu. Jelas-jelas sajalah punya duit itu cari kebun, cari ini ya, tanam getah, tanam sawit, tanam labu, tanam lado. Oh, lado naik. Apalah hubungannya lado naik? Sampai kangkung pun naik. Gara-gara Selat Hormuz. Jauh betul lah kangkung dengan Selat Hormuz. Meleset juga pedagang di pasar.
Ya Allah ya Rabb. Sudah, kita hentikan, stop. Di situ kita masuk ke fokus perkara yang hari ini kita diskusikan dan kita jelaskan kepada kaum muslimin. Perkara pertama, kenapa dia dikatakan disepakati oleh ulama masuk neraka Abdurrahman bin Muljam? Karena dia mengkafirkan Ali. Ada yang setuju Ali itu kafir? Kita sepakat, Pak. Kalau ada yang mengkafirkan Ali, jamaah masjid kita tuh panggil dia, suruh dia tobat. Tidak mau tobat, tembelin kepalanya biar setan jin keluar dari kepalanya. Ali kafir. Kan parah ini. Taib Abdurrahman bin Muljam itu contoh. Oke. Ahli ibadah, penghafal Quran, menghafal hadis, tetapi juga terpleset dalam perkara akidah. Oke. Kita wajib membaca ensiklopedia Islam ini, namanya Kitab Minhajul Muslim. Kalau bahasa Arabnya setebal Al-Quran inilah. Tapi kalau bahasa terjemahannya, pedoman hidup menjadi seorang muslim, setebal ini. Bagi yang pernah haji di bawah tahun 96, umrah atau haji di bawah tahun 96, akan jumpa saya ini di Masjid Nabawi di depan pintu 19. Dia mengajar hadis. Beliau adalah profesor. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, orang Al-Jazair. Oke, profesor di Universitas Madinah yang mengajarkan tentang tafsir Al-Quran dan ahli hadis. Dua profesor sekaligus dalam bidang Al-Quran dan dalam bidang hadis. Oke, mengajar di Masjid Nabawi belasan tahun. Sebelum beliau wafat, menulis buku yang sangat terkenal, namanya Minhajul Muslim, diterjemahkan pedoman hidup menjadi seorang muslim. 5 bab dibahas. Bab akidah, bab adab, seperti apa adab suami kepada istri, bagaimana adab istri kepada suami, adab istri kepada anak, adab istri kepada rezeki, adab istri kepada tetangga, adab suami kepada, dan macamnya. Adab tak sama dengan tradisi, budaya, culture, customs, budaya etnik, tak sama. Adab yang dimaksud adalah adab yang ditunjukkan dalam syariat. 2, membahas tentang akhlak. Yang ketiga, mengenai akhlak. Akhlak bukan etik, bukan moral, bukan attitude. Akhlak adalah syariat. Yang ketiga, membahas tentang muamalah. Hari ini kita babat buta dalam perkara halal haram rezeki. Bab ini insyaallah kita kemudian terakhir membahas tentang ibadah. 5 perkara ini ada dalam satu buku. Dia menjadi ensiklopedia kaum muslimin. Sebaiknya di rumah-rumah orang soleh yang mukmin memiliki buku ini untuk membaca-baca. Dalam akidah seperti apa? Muamalah bagaimana? Adab kepada hewan seperti apa? Adab kepada kucing seperti apa? Adab ini menjadi pemicu kita tercampak di neraka atau terangkat kita dari neraka. Pernah dengar tak satu riwayat perempuan soleh ahli ibadah, perempuan soleh ahli ibadah, diakui di kalangan para sahabat dia adalah ahli ibadah dan soleh, tetapi ketika mati dia masuk neraka. Gara-gara apa? Dia mengurung seekor kucing. Setelah dikurung seekor kucing, terlupa tidak dikasih makan sampai kucing itu mati. Kucing apalah nyawanya kucing? Dikurung kucing itu, tidak dikasih makan, terlupa barangkali, Allah alam, sampai kucing itu mati. Dia padahal perempuan ahli ibadah. Ketika orang bertakziah kepadanya lalu menyampaikan kebaikan-kebaikannya, sungguh si fulanah ini baik, sungguh ibu ini baik, sungguh sahabat ini baik, terus dia soleh, dia begitu kebaikan, tapi Nabi mengatakan tidak, dia ahli neraka. Kenapa? Karena ada adab. Kucing benci boleh, benci kepada kucing boleh, ada yang suka kepada kucing tidak masalah.
Tapi jangan berlebihan. Ya, ahli ibadah gara-gara seekor kucing. Bukankah juga kita dengar seorang pelacur Baghoya di zaman Bani Israel? Seorang pelacur. Ya. Apa ibadahnya? Sujudkah dia? Tawaf dia? Ibadahnya pelacur ini? Pergi haji dia 14 kali. Kurban dia bawa ke Masjid Nurul Ihsan nih, bawa sapi limosin beratnya 2 ton. Dikumpulkan duit pelacurnya mungkin 10 tahun, dapatlah beli sapi limosin beratnya 2 ton. Pas kurban diantarkanlah ke Masjid Nurul Ihsan ini. Tolonglah Pak sembelihkan. Inilah tabungan saya, bentuk saya tobat. Enggak. Hanya memberi minum seekor anjing. Setelah itu dia bertaubat, sujud, Allah terima taubatnya. Amal ibadahnya ada kepada anjing yang haus. Simple. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Kita sekarang tengah mempelajari potensi paling penting, dan ini paling perkara paling luar biasa. Oke. Ini belum ceramah ya, Pak. Kita baru bahas nasta'in. Nasta'in tadi kan? Kita baru bahas nasta'in, tempat kita minta tolong, minta ampun. Kenapa minta tolong dan minta ampun ini menjadi penting? Karena ini basic, ini akidah. Ini akidah. Oke, 3 perintah yang setiap pagi kita ulang, yakni alhamdulillah. Setelah Allah matikan kita malam tadi, Allah hidupkan kita hari ini. Paginya kan kita harus memuji Allah, betul? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Bukankah itu memuji Allah? Kemudian kita minta kepada Allah. Pagi, doa yang paling indah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya. Bukankah itu nasta'in? Di awal pagi, doa itu di awal pagi. Doa itu tak dibaca pada waktu senja. Berdoa itu di awal pagi. Nasta'in. Rabbi zidni, ya Allah tambahkan ilmuku, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Doktor, profesor, tapi tak tambah taatan kita, tak ada gunanya. Belajar hukum sampai ke Toronto, Kanada. 3 dokter hukumnya. 3 dokter hukum. La ilaha illallah. Tapi tak taat kepada Allah. Tak ada gunanya, Pak. Ada orang tidak sekolah. Ijazah SMP-nya pun ujian paket. Tak sekolah dia, ijazah SMP-nya ujian paket. Kerjanya apa? Hanya mulung saja, mulung. Ngambil kara-kara, ngambil ini, terus mulung. Tapi akidahnya lurus. Akidahnya lurus. Selamat Pak Islamnya. Baik. Kita tengah belajar nasta'in, meminta hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, istighfar, nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. 3 perintah Nabi SAW untuk mengawali kehidupan kita. Dan ini menjadi muqaddimah ketika Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Dan ini selalu kita dengar disampaikan oleh para ustaz, ya kan? Oke. Kenapa nastaghfiruh? Kenapa minta ampun? Kita dianjurkan minimal pagi 100 istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal. Nah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Paling minimal astaghfirullah. Sebaiknya astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku taubat. Ya. Ini sunnah kita. Baik. Nah, perkara-perkara yang kita bahas 3 hal ini menjadi dasar mengapa syariat kita wajib kita pelajari.
Apa alasan wajibnya? Kenapa ada orang seperti Abdurrahman bin Auf kok masuk neraka padahal ahli ibadah? Itu sekelas Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu hadirin bukan Allah. Baik. Oke. Kita tangguhkan dulu makna alhamdulillah, makna nasta'in, insyaallah kita akan bahas, dan nastaghfir. Oke. Kita bahas ke konteks penting untuk menjawab kenapa ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Muljam begitu soleh tetapi masuk neraka. Kenapa ada orang-orang soleh beribadah dan amal soleh, ibadah dan amal solehnya tidak diterima? Oke, maka jawabannya para ahli ilmu, oke, kepada satu pernyataan. Apa itu pernyataan? Musibah terbesar bagi kaum muslimin, musibah terbesar dari kaum muslimin lebih besar dari bencana bumi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Kalau kena musibah itu Pak, COVID misalkan, musibah sakit karena COVID, meninggal, oke, dikebumikan secara SOP COVID, diantarkan ke Palas Pajar, di TPU di Palas, di Muara Pajar, oke. Meninggal dia secara COVID, meninggal dia kena gempa bumi, bencana dan seterusnya. Ridho dia, kita harus dengan takdir itu, kemudian menerima takdirnya dan sabar, maka insya Allah wafatnya adalah syahid. Itu musibah Pak. Bukan saja bencana bumi, gempa atau COVID, bahkan sakit. Bahkan sakit paling remeh, yakni sakit perut. Hadis sahih. Siapa yang sakit perut, kemudian dengan sakit perut itu lalu dia meninggal, dia ridho dengan sakitnya dan kemudian ridho kepada Allah, maka sungguh sakit perut yang menyebabkan dia meninggal, dia dikategorikan sahih. Apalagi sakit yang parah-parah, jantung koroner, gagal ginjal, ya nikmati saja lah, apalagi kolesterol, nikmati. Jangan ketakutan pula kita. Dikasih sate kambing, tak berani nengok daging kambing. Ada kurban kemarin daging kambing kan? Ya, berapa orang di antara bapak-bapak yang ngambil daging kambing? Semua ketakutan. Naik tensi, kolesterol naik. Betul? Ada dokter sini? Ada dokter? Pak dokter? Daging apakah yang paling banyak kolesterolnya? Daging sapi atau daging kambing? Daging sapi. Daging kambing itu 0 Pak, 0, tapi kenapa kita takut makan sate kambing? Hah? Karena tradisi kita mengatakan tensin. Semua orang Arab, orang Mekah, orang Madinah, atuk-atuk, nenek-nenek, 24 jam makan daging kambing. Tidak ada pula cerita kolesterol di situ. Tidak ada cerita hipertensi. Kenapa Bu? Kenapa? Kambing kita itu kadang tidak halal Pak. Kenapa tidak halal Pak Ustaz? Terutama yang tukang nanit, entah semak siapa, entah rumput siapa, asalnya Pak rumput tinggi, tak pakai minta, tak pakai beli, tak pakai narik aja, adik kasih. Kambingnya makan rumput tetangga, makan sayur-sayuran tetangga, makan rumput orang yang tidak dibeli. Makanya dia yang makan tuh tensi, kolesterol. Kambing bukan baru tuh. Kambing di Mekah enggak. Kambing Mekah itu makan sisa makan kita. Roti-roti yang kita dah makan mereka kumpulkan, mereka keringkan, diolah jadi makanan kambing. Rumputnya dibeli, sebab itu tidak ada kolesterol di sana. Halal. Kambing kita tuh makannya nyolong, nyuri. Allahu Akbar. Enggak juga enggak ya. Sejatinya daging kambing itu sunnah. Sunnah. Tapi kenapa kita ketakutan? Karena tren, karena tradisi. Dan begitu juga persoalan akidah. Kenapa kaum muslimin, disebut oleh para ulama, musibah paling besar di antara kaum muslimin bukan bencana alam tadi, bukan. Musibah paling besar di antara kaum muslimin melebihi tsunami bencana adalah orang Islam
tak paham Islam. Itu musibah. Muslim tak paham syariat Islam. Dia beragama Islam tapi tak paham syariat Islam. Itu musibah besar. Kenapa Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali? Dia muslim, ahli ibadah, hafal Al-Quran, tapi tak paham syariat Islam. Pernah dengar Syekh Siti Jenar? Pernah dengar Syekh Siti Jenar? Di mana itu terjadi? Di Thailand? Di Uzbekistan? Di mana itu terjadi? Di tanah Jawa. Betul? Pada zaman siapa? Wali Songo. Syekh Siti Jenar. Pada zaman Wali Songo. Apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga setelah 9 Wali Songo itu sepakat, ijtima dia. Ijtima, sepakat ya, dan menugaskan anak muda Sunan Kalijogo untuk mendatangi Syekh Siti Jenar agar dia taubat. Agar dia taubat. Tapi Syekh Siti Jenar merasa benar. Apa yang salah pada Syekh Siti Jenar? Apa yang salah? Yang diamalkan Al-Quran, yang dibaca Al-Quran. Disuruh taubat oleh 9 wali yang diutus anak muda Sunan Kalijogo. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas sejarahnya. Kenapa apa kesepakatannya? Kalau diajak taubat dia Siti Jenar tidak taubat, maka hukum pancung. Siapa yang membuat kesepakatan? 9 wali ijtima, sepakat ya. Kalau begitu akidahnya sesat. Kalau diajak tobat dia tidak tobat, ini akidahnya sesat. Apa akidahnya Syekh Siti Jenar? Manunggaling Kaula Kusni. Ada orang Jawa sini? Namanya? Ada makcik saya di sini nih, Lek Mun. Manunggaling. Kalau dalam bahasa tauhid disebutkan wahdatul wujud. Aku tidak bicara wahdatul wujud. Aku tidak bicara karena yang bicara ini bukan aku, tapi Allah yang bicara. Aku tidak memegang, hakikatnya aku memegang handphone, aku tak memegang. Yang memegang ini Allah. Aku tidak duduk di sini, yang duduk ini Allah. Casingnya casing aku, tapi Allah. Nah, itu manunggaling. Wahdatul wujud. Apa yang salah dengan ini? Disuruh taubat, bukan begitu Allah itu dekat. Bukan begitu Jenar, Syekh Siti Jenar bukan begitu pemahamannya. Diajarkan yang benar oleh para 9 wali agar akidahnya lurus, dia tidak mau. Diperingatkan sekali 2 kali, kalau kau tak mau supaya ajaran ini tak berkembang di masyarakat umum yang tak paham, maka kau harus taubat. Tidak mau taubat, pancung. Betul? Dipancung Pak. Tes. Dalam riwayat darahnya karena dibulunya zikir, darahnya bertukar kalimat dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang salah, siapa yang benar? 9 wali salahkah? Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Giri sampai Sunan Kalijaga yang salah, atau Syekh Siti Jenar? Jenar itu bahasa Jawanya cacing. Siapa yang benar? Sepakat ulama Syekh Siti Jenar yang salah. Kenapa? Karena punya satu tarikah dalam tauhid, yakni wahdatul wujud. Di dunia ada namanya Al-Halaj. Di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Dan sekarang lebih parah dari Syekh Siti Jenar, diikuti oleh pengikutnya. Syekh siapa? Syekh yang bisa bahasa cacing, bisa bahasa semut. Syekh siapa? Harus disebutkan namanya. Menyebutkan keburukan orang lain tak boleh dalam syariat. Tak boleh dia ghibah atau fitnah, tak boleh. Tapi untuk orang-orang ini wajib disebutkan. Karena ajaran syariat kita juga, kalau dia menyesatkan kaum muslimin, akidahnya menyesatkan kaum muslimin,
entah dari mana dia belajar Islam, tiba-tiba menjadi kiai besar. Dan itu semuanya orang-orang awam yang bahlul ini, dia tidak mau belajar, dia ngikut para kiainya. Dan salah satu di antaranya tahu bahasa semua, entah apa-apa, ngerecok seperti orang mabuk. Banyak pula pengikutnya. Dan bahkan diangkat, dikasih sertifikat menjadi ulama Nusantara. Namanya Syekh siapa? Namanya Syekh Kupron, Mama Kupron. Dari mana lah dia dapat mantan tukang ojek, tiba-tiba menjadi Syekh besar? Allah ngomong, coba lihat. Pak, harus kita jelaskan, tidak begitu syariat Islam. Tapi berapa banyak pengikutnya? Oke, jangan ambil ilmu dari yang begitu. Kenapa? Karena tak ada syariat yang begitu. Tuan-tuan, ini perkara akidah, perkara tauhid, wajib harus. Kitab Kasyfus Syubhat, kasf artinya mengungkap, menyibak perkara-perkara yang dikira-kira itu agama, tapi sebenarnya bukan. Ya. Apa yang menyebabkan musibah besar bagi kaum muslimin? Tadi, muslim tidak paham syariat Islam. Dia tidak paham. Kalau itu bukan syariat, tapi menyangka-nyangka. Kenapa kaum muslimin tidak paham? Pertanyaannya, kenapa? Masih ada waktu? Baik. Mengapa kaum muslimin tidak paham syariat Islam? Satu, sebagai mukadimah kita, satu, kenapa kaum muslimin tidak paham? Satu, yang menjadi penyebab orang-orang Islam tak paham syariat Islam, karena satu. Apa itu? Tuqaddimul akal ala naqal. Mendahulukan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada dalil. Ketika kita beranggapan syariat Islam itu kita dahulukan akal, maka kita keluar. Maaf, orang-orang Mu'tazilah mendahulukan akal. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan Al-Quran hadis. Kan parah ini. Parah enggak? Nah, contoh. Kalaulah boleh menggunakan akal dalam perkara ibadah dan tauhid kepada Allah, maka orang yang pertama harus melawan, membantah. Bapak Ibu tahu siapa? Bapak Ibu tahu siapa? Kalau boleh menggunakan akal melawan nas Al-Quran dan hadis perintah Allah, siapa kira-kira orang pertama yang melawan? Yang kemarin kita laksanakan syariatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah 80 tahun ditunggu anaknya, Allah berikan anak. Setelah 80 tahun, perhatikan. Setelah anaknya naik remaja, tengah senang-senangnya, Allah perintahkan apa? Ya abnati, wahai anakku, aku lihat kamu dalam mimpiku. Ana ra'afil manam, aku lihat kamu dalam mimpimu. Adhuka, aku menyembelihmu. Anak yang ditunggu 80 tahun, dia bermimpi untuk disembelih. Kira-kira kalau bapak mimpi disuruh menyembelih anak bapak, sanggup enggak? Pak, mimpi suruh menyembelih anak, sanggup? Kalau boleh gunakan akal Nabi Ibrahim, apa ini? Kok ada mimpi suruh nyembelih anak? Tidak akan diikuti kalau Nabi Ibrahim menggunakan akal. Bodoh betul pula anak ditunggu 80 tahun disuruh sembelih. Anak laki-laki lagi. Kalau betul-betul jadi disembelih itu Pak, Nabi Ismail betul-betul dipotong oleh Nabi Ibrahim, maka itu menjadi syariat agama Islam. Karena itu turunan syariat itu, siapa saja yang memiliki anak laki-laki pertama, maka anak laki-laki pertama dikurbankan. Tunjuk tangan anak laki-laki pertama. Bapak anak laki-laki keberapa di keluarga? Kelima, aman. Tidak.
Pertama, ini dah jadi mayat nih. Bapak anak pertama, dah jadi mayat. Siapa anak laki-laki pertama? Bapak, Allah dikurbankan sama gaya apa? Anak pertama laki-laki. Dah ada di mayat-mayat kan, 2, 3. Depan ada. Bapak, Allahu Akbar, gagah ganteng. Disembelih di ayam. Kalaulah Ismail betul-betul disembelih, lihat, sepatutnya Ibrahim itu bilang ke Allah, ya Allah, mana mungkin mengorbankan agama apa yang mengorbankan manusia ini? Kalau gunakan akal. Tapi Ibrahim tak gunakan akal. Ini perintah Allah. Dia tahu karena dia Rasul. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kemudian dia katakan ke anaknya, ya ana rabbil mana adahnuka. Aku nengok kau di mimpiku, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa jawaban anak yang soleh? Dan jawaban anak sekarang? Siapa anak? Ada anak laki-laki pertama? Saya anak laki-laki, saya perempuan pula. Tanya, mama mimpi engkau diperintahkan oleh Allah untuk disembelih pada hari raya kurban besok, tahun besok, 9 atau 10 Zulhijjah tahun depan 2027. Apa pendapatmu kata mak, kata ayahnya? Apa kata anak ini? Amak dan ayah yang baik, ayah dan malah dibantai. Yang mana ayah dibantai? Lihat Nabi Ibrahim tak gunakan akalnya. Ini perintah, ini wahyu. Jalankan. Dan Allah tukar dengan kibas, sembelihan yang besar. Setiap yang pergi haji, setiap yang berumrah, berziarah sekitar Jabal Kurban di kawasan Mina. Nanti bus mutawib atau ustaz akan berhenti. Tengok di pojok tu ya, nampak seperti kubah kecil. Itu tempat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan dari langit Allah kirim seekor kibas dibawa oleh Jibril. Tempat menyembelih itu dibuatlah monumen kecil, namanya Jabal Kurban. Dulu ketika jamaah haji semua menyembelih di situ. Naik ke bukit itu nyembelih. Bayangkan kalau ada 1000 jamaah haji, 1000 dam disembelih. Mengalirlah darah dari itu bawah ke ini oleh pemerintah Saudi, dibuatlah tempat penyembelihan. Oke, diserahkan. Dan hati-hati juga bagi jamaah haji, jangan percaya pula, Pak beli kambing dam saya murah ini. Belilah kita sama para maklar kambing. Oke, diambil piti kambing enggak disembelih atau meleset. Banyak itu kerja orang kita di sana. Baik, itu syariat. Kalau boleh menentang perintah Allah dengan akal, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang menentang karena tak cocok. Begitu juga kita. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh tak kita berpikir rasanya tidak efektif sholat subuh 2 rakaat, waktunya panjang. Yang repot, yang sibuk itu sholat yang tengah hari. Sholat apa? Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur dan 1 rakaat setelahnya. Repot betul. Nak jemput anak, nak buru-buru masak, suami balikkan makan. Oh, payah betul padu. Kenapa tak Allah syariatkan? Sholat zuhur 2 rakaat aja. Karena itu repot, sibuk 2 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Menurut akal kita ini lebih logis. Setuju? Jangan setuju. Kalau setuju kita tukar mulai mazhab baru. Masjid Nurul Ihsan, Jalan Gunung Kidul, namanya juga Jalan Gunung Kidul, menakutkan jalan ini. Penguasa ratu pantai selatan. Allahu Akbar. Nama Gunung Kidul. Nyuwun ngapunten, sinten sing kasih nama Pak. Ini perlu diperhatikan. Enggak tahu adakah ada penampakan di sini Nyi Roro Kidul barangkali. Atau karena banyak pohon-pohon hijau, mungkin cocoknya ini. Banyak orang Jogja, Masya Allah, ya kena belakang alamannya kan.
Allah Akbar. Tidak ada masalah apa nak nyiroro kidul kah, jalan nak roro jonggrang kah, nak mendu temperamadan, tidak pedulilah. Yang penting sudah tetap kidul tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tauhid. Kita tengah membahas sekarang perkara tauhid. Oke, kenapa kita tak paham syariat agama Islam padahal kita orang Islam? Karena satu, dalam beragama, dalam bersyariat, dalam menjalankan agama Allah ini kita dulukan akal. Mana yang mendulukan akal? Contoh, bayar mahal-mahal, antri panjang, 60 juta bayar, antrinya 20 tahun. Ibadah apa ini? Haji. Sampai di sana apa? Foto-foto katanya, oke, dapat foto. Sampai di sana kita tawaf. Tawafnya enak enggak? Enggak, berdesak-desak. Sudah tuh sa'i, enak enggak sa'i? Enggak. Sudah tuh pergi Arafah, enak di Arafah, suhu panas 55 derajat. 2024 56 derajat. Pakai sandal jepit Jepang tuh lengket di aspal. Saya memimpin jamaah haji 2024. Semalam qadar Allah tak dapat pisah, 2024 tak dapat pisah, 2025 tak dapat pisah. Oke. 2024 tuh 56 derajat. Panas yang menyengat. Oke. Enak dah di Arafah, tak enak. Bayar mahal-mahal, antrinya panjang, 20 tahun sampai sana tak enak. Pakai baju ihram mulai tanggal 8 hari tarwiyah. Yang laki-laki tidak boleh pakai dalaman, pakai dualai aja Pak. Tidak boleh bersisir, tidak boleh parfum, tidak boleh mandi. Allahu Akbar. Tanggal 8 jam 10 kita pakai. Kapan kita buka? Kalau sudah selesai salah satu rukun. Setelah Arafah ada 2 rukun yang harus kita tuntaskan, Jumratul Aqabah atau tawaf ifadah. Kalau yang kuat-kuat pergi ke Jumratul Aqabah. Setelah melontar Jumratul Aqabah, maka dia bisa tahallul pertama, baru bisa mandi. Bukan baju ihram yang kita pakai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu tidak bentuknya putih lagi Pak, lah coklat kuning masai, bau pun la ilaha illallah. Nah, apalagi jumpa orang-orang hitam jalan depan kita, diangkat sedikit katiaknya, Allah. Maaf, tak ada enak haji itu Pak. Sudahlah bayar mahal, antri panjang, tidak enak lagi. Itu Arafah baru. Malam di Muzdalifah, tengoklah malam di Muzdalifah itu. Gelosoran orang. Kemudian gelosoran orang itu tidur pun payah. Ada orang tidur, ke toilet pun antri. Melontar jumroh, berdesak-desakan, berjalan panjang. Allah Akbar. 2 kilo, 6 kilo, 7, 8 kilo kita dari tenda kita, 8 kilo, 2 terowongan lewat Pak, berjalan kaki. Padahal di sini awak punya mobil Ferrari, 14 mobil Pajero. Di sana tak laku Pak. Berjalan kaki 2 terowongan, belum lagi tentara-tentara polisinya galak-galak. Pak, aku capek, tolong aku nerabar sini. Waduh, usirnya diangkat, pentungan. Mengutuk juga kita kan Pak, tak peduli. Selama hari tasrik, ulang alik, malam maghrib, pagi setelah zawal melontar, Allahu Akbar. Coba tukar sajalah ibadah itu kalau dengan akal kita. Aku kan dah bayar mahal, apalagi haji belum sampai 1 miliar sekarang. Haji mujamalah 800 juta, 900 juta, 1,2. Oke, itu baru berangkat haji. Kalau yang 400 ke bawah, tunggulah menunggu. Tentu yang bukan Allah, coba lihat. Kalau kita gunakan akal, rasanya tidak mau kita pergi umroh 35-40 juta. Sampai di situ cuman muteri batu. Mondar mandir, sofa marwah, dah selesai. Kalau dipikir akal Pak, apa kata orang kafir? Orang kafir pun protes Pak. Apa orang Islam itu bodoh? Batu cuma dikelilingi. Enggak orang Islam tuh bayar mahal-mahal ngelilingi batu. Seperti mana perkataan Umar ketika mau tawaf mau cium Hajar Aswad. Ketika dia mau cium Hajar Aswad, dia bilang, "Ya Hajar, wahai batu,
engkau dibantu, tidak memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Sungguh kalau aku tak pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak mencium. Nah, lihat perkataan Umar. Kalau aku tak melihat Nabi menciummu, aku tidak mencium. Karena Nabi menciummu, aku mengikuti syariat agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun mencium. Nah, kita datang ke sana ada payah-payah, buang duit mahal-mahal, 35 juta apa? 9 hari atau 12 hari. 35 juta kalau kita makan di Pekanbaru, di sekitar Jalan Gunung Kidul nih. Kira-kira berapa bulan, Pak? 35 juta itu berapa bulan kalau Bapak makan satu keluarga? Bu, mungkin setahun enggak ya? Hanya habis cuma 13 hari, Pak. Apa yang capek-capek? Kalau gunakan akal. Tapi tidak, ini syariat. Kalau ini syariat, dulukan nas, dulukan dalil, bodohkan kita. Di hadapan Allah bodohkan kita. Kenapa iblis? Kan sama-sama dengan Adam nih. Iblis dan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kedua makhluk ini sama-sama melakukan sekali dosa. Kedua makhluk ini masuk surga atau masuk neraka. Lihat, iblis selamanya di neraka, Adam masuk surga. Kedua-dua makhluk ini sama-sama sekali melakukan dosa, sama-sama keluar dari surga, tapi iblis masuk neraka selamanya, Adam masuk surga. Kenapa? Apa dosa iblis? Ditangkap KPK dia gara-gara korupsi anggaran MBG? Enggak. Membunuh orang iblis? Enggak. Jadi gigolo iblis? Enggak. Tidak merampok, tidak membunuh, tidak. Masih sholat, masih sujud kepada Allah, iblis. Dulu iblis hanya protes kebijaksanaan Allah. Ketika dia perintah, ini perintah Allah. Kau sujud, iblis, kepada Adam, aku menciptakan Adam. Iblis tidak sujud karena dia ingin katakan kepada Allah, ya Allah, aku ini lebih baik, apa pula sujud dengan Adam? Khalaqtani minan nar, kau ciptakan aku dari api, kata iblis. Wa khalaqtahu minan tin, kau ciptakan Adam dari tanah, apa pula api harus sujud ke tanah? Dia hanya protes kesalahan iblis. Allah tak suka diprotes kalau ini syariatnya. Cobalah protes. Salat subuh kita buat 4, sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu pengurus masjid dan jamaah. Karena salat zuhur itu agak repot, kita kosorkan saja. Kayak istihad ulama Masjid Nurul Ihsan, salat zuhur kita kosorkan karena kesibukan kita. Dan sholat subuh kita tambahkan, jadi kosornya 2 rakaat pada waktu zuhur, kita masukkan pada waktu subuh di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Gunung Kidul. Insya Allah viral itu, viral. Buatlah viral. Kenapa? Karena itu lebih logis. Nah, Allah mau kita jalankan perintah. Oke. Barangkali itu sebagai pengantar. Insya Allah kita akan lanjutkan setiap minggu awal. Lumayan juga dari rumah. 30 menit. Hari ini saya pakai sepeda motor. Ngeri-ngeri sedap juga. Baik, semoga berfaedah dan bermanfaat. Waktunya sudah habis ya. Ada yang mau kita bahas? Kita tanya? Alhamdulillah tak ada. Karena bau sarapan sudah mulai masuk ke hidung. Kita sholat sunat suruh dulu. Insya Allah kita akan bahas. Kita belum ceramah. Ini baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. Insyaallah kita akan bahas detail, rinci, runut sesuai dengan ketentuan sistematikanya. Kita tutup dengan doa kepada majelis, semoga pertemuan ini menjadi berkah, dipanjangkan umur, dimudahkan semua urusan kita, anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah. Semoga Allah kumpulkan kita di masjid ini di dunia dan kumpulkan pula di surganya nanti di akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inni a'udzubika min syarril bala wal waba wal fahsya wal fitan wal musibah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nas
wa min fitnati sultanil zaliman wa min fitnatid dajjal fi yaumil qiyamah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Da'wana salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.